Apa sudah terlihat? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul In Vitro Mass Propagation and Conservation of Rare Medicinal Plant Zumarina majae dari famili Lamiaceae. Anggota dari kelompok ini yaitu saya sendiri Zulkarnain Nasrullah dan Rama Ayu Anggraini. Selanjutnya latar belakang. Ya, baik. Selanjutnya latar belakang. Konservasi secara in situ dan ex situ merupakan suatu cara konservasi diversitas tanaman yang telah banyak digunakan untuk membangun program konservasi yang efektif. Salah satu metode konservasi secara ex situ untuk diversitas tanaman adalah kultur in vitro. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk perbanyakan tanaman yang terancam punah di habitat alaminya dan memiliki kapasitas reproduksi yang terbatas seperti pada berbagai tanaman obat. Zumeria majae atau dikenal sebagai Mohrechos merupakan semak tahunan yang beraroma yang terancam punah. Tanaman ini ditemukan di Hormozgan, Iran. Masyarakat memanfaatkan tanaman ini sebagai obat tradisional karena dipercaya memiliki kandungan yang berperan sebagai antikonvulsan, antiplasmodial, antibakteri, antiinflamasi, antioksidan dari minyak esensial dan ekstrak tanaman, dan sebagainya. Manfaat yang diberikan dari tanaman ini menjadikan peningkatan permintaan pasar baik internal maupun eksternal. Prosedur pemanenan yang dapat merusak dan eksploitasi berlebihan dari habitat alaminya bersama dengan perkecambahan biji yang buruk dan rasio multiplikasi vegetatif yang rendah menyebabkan kepunahan pada tanaman ini. Oleh karena itu, teknik perbanyakan tanaman atau mikropropagasi yang sangat efektif akan berguna untuk budidaya tanaman agar dapat melindungi dan melestarikannya di habitat aslinya. Namun, dalam mikropropagasi dapat dipengaruhi oleh berbagai kendala seperti perubahan warna media, pencoklatan atau browning, dan hiperhidrisitas. Hiperhidrisitas merupakan faktor pembatas dalam perbanyakan tanaman secara in vitro pada plantlet yang mengalami hiperhidrisitas dan memiliki sel mesofil bervakuol yang besar, stomata yang lebih sedikit, dan kapasitas fotosintesis yang lebih sedikit yang menurunkan jumlah klorofil dan protein. Batang dan daunnya sering kaku, tebal, dan mudah patah. Selama aklimatisasi, kemampuan tanaman yang mengalami hiperhidrisitas untuk tumbuh normal berkurang dan menunjukkan adanya gangguan. Next slide. Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai konsentrasi zat pengatur tumbuh, sumber eksplan, dan posisi eksplan yang digunakan pada kultur in vitro dari Zumeria majae untuk mengontrol hiperhidrisitas. Selanjutnya ada menganalisis kandungan minyak esensial pada tanaman yang diregenerasikan secara in vitro dan tanaman liar. Next. Selanjutnya adalah metode yang pertama 2T1 mengenai bahan tanaman dan media. Benih dewasa Z majae dikumpulkan dari tanaman yang tumbuh di habitat alami diperoleh dari Universitas Yazd. Selain itu, potongan tunas tanaman dewasa berukuran 10-12 cm dikumpulkan dari tanaman yang tumbuh liar di Gunung Geno dan Bandar Abbas, Iran. Selain itu juga tanaman berumur 1 tahun yang ditumbuhkan dalam pot juga digunakan sebagai sumber eksplan. Disiapkan juga media dengan komposisi seperti mineral, vitamin, sukrosa, agar, dan zat pengatur tumbuh yang dibeli dari perusahaan Merck dan Sigma. Selanjutnya, mengenai sterilisasi permukaan dan germinasi biji serta pembentukan kultur awal. Untuk eksplan tunas sendiri itu potongan tunas dengan panjang 4-5 cm dicuci dengan air mengalir selama 30 menit untuk menghilangkan bahan asin dan kotoran. Kemudian direndam dalam air yang telah diberi beberapa tetes deterjen. Kemudian setelah itu dicuci 3 kali dengan Aquades untuk membersihkan bekas dari deterjen. Selanjutnya dilakukan sterilisasi permukaan dengan pencelupan pada alkohol 70% selama 30 detik. Kemudian dilanjutkan pada 1% sodium hipoklorit yang telah sebelumnya ditambahkan 1 tetes Twin 80 selama 10 menit sembari digoyang. Proses ini dilakukan pada laminar airflow. Setelah itu,
kemudian dicuci 5 kali dengan Aquades untuk menghilangkan sisa sodium hipoklorit, kemudian expand dipotong menjadi 3-4 cm dan dikulturkan pada medium MS tanpa zat pengatur tumbuh. Untuk biji sendiri, biji dicuci pada air mengalir selama 3 jam, kemudian diseleksi biji yang berkualitas baik, yaitu biji yang tanpa lubang dan kerusakan dari serangga. Kemudian biji yang baik dihilangkan lapisan mucilage-nya dan direndam pada 70% etanol, dilanjutkan dengan 2% sodium hipoklorit selama 6 menit. Kemudian dibilas 4 kali dengan Aquades, yang kemudian biji direndam pada Aquades sebanyak 20 ml dalam 100 ml Erlenmeyer pada rotary shaker dengan kecepatan 100 rpm dalam kondisi gelap. Kemudian biji dibiarkan untuk bergerminasi selama 4 minggu yang nantinya akan diinokulasikan pada media MS. Jumlah biji yang bergerminasi dihitung dan dipindahkan pada media baru setiap 4 minggu sebanyak 3 kali. Setelah 90 hari setelah semai, ujung tunas pada dan setiap segmen nodus tunggal diisolasi dan dikulturkan pada medium MS dengan tambahan BAP untuk mendapatkan banyak tunas. Selanjutnya kondisi kultur. Kultur ditumbuhkan pada gelas kaca 200 ml yang ditutup dengan polikarbonat transparan yang pada gelas kaca itu mengandung 40 ml media kultur. Semua media kecuali media setengah MS ditambahkan 30 gram per liter sukrosa dan dipadatkan dengan 9 gram per liter agar. pH media dijaga pada ukuran 5,8 yang diatur dengan penambahan HCl atau NaOH sebanyak 1 molar. Sebelum diautoklav, kultur diinkubasi dengan kondisi 16 jam fotoperiode selama 30 hari. Eksperimen dilakukan setidaknya 3 kali dengan 10 ulangan untuk masing-masing perlakuan. Kultur disubkulturkan pada media MS baru pada interval 30 hari. Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai multiplikasi tunas. Untuk mengetahui efek zat pengatur tumbuh pada proliferasi tunas, zat Majae, media MS ditambahkan BAP dan kinetin dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kemudian konsentrasi yang paling baik dipilih. Konsentrasi BAP dan kinetin yang digunakan seperti tertera pada slide. Selain itu digunakan juga 3 tipe asal tanaman sebagai sumber eksplan, yaitu tanaman yang ditumbuhkan pada kondisi in vitro, yaitu yang berasal dari biji tadi. Dan yang kedua yaitu tanaman yang ditumbuhkan pada pot dan tanaman yang tumbuh liar. Selain itu juga digunakan sumber eksplan dengan posisi yang berbeda-beda, yaitu ujung tunas dan potongan nodus tunggal mulai dari N2 sampai dengan N5 yang akan ditunjukkan pada gambar pada slide selanjutnya. Kemudian eksplan dikulturkan pada satu deretan. Tinggi tunas, jumlah tunas per eksplan, jumlah nodus per tunas, dan persentase hiperhidrisitas dihitung serta abnormalitas pada tunas dicatat setelah 4 minggu kultur. Berikut merupakan sumber eksplan berdasarkan posisi yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ST menunjukkan ujung dari satu tunas utuh, sedangkan N2 sampai dengan N5 merupakan nodus per bagian. Selanjutnya yang kelima yaitu mengenai pemanjangan tunas, induksi perakaran, dan aklimatisasi. Tunas yang tumbuh dengan baik diisolasi dan dipindahkan pada media MS yang ditambahkan 2,2 mikromolar BAP untuk meningkatkan pemanjangan tunas. Konsentrasi ini telah dioptimalisasi selama eksperimen sebelumnya. Tunas yang telah memanjang diambil dan dipindahkan pada media setengah MS tanpa atau dengan tambahan IBA dan IAA untuk perakaran. Persentase perakaran, rata-rata jumlah akar, dan rata-rata panjang akar dicatat. Plantlet yang ditumbuhkan pada kondisi tanpa ZBT dipilih untuk ditransplantasikan pada pot dan diaklimatisasi. Pot ditutupi dengan lapisan polietilen transparan dan dipindahkan pada ruangan yang suhu dan kelembapannya sudah diatur. Suhu berkisar pada 20 derajat Celcius dan humiditas relatif pada 70% dengan kondisi fotoperiode 14 jam. Dilakukan penyiraman pada pot setiap 7 hari. Setelah 4 minggu, pot dipindahkan pada rumah kaca dengan kondisi pencahayaan hari normal dan nantinya akan dipindahkan pada lahan. Selanjutnya 2.6 mengenai isolasi dan analisis minyak esensial. Minyak esensial dari bagian aerial dari tanaman yang ditumbuhkan pada kondisi in vitro dan tanaman yang tumbuh liar diisolasi menggunakan hidrodistilasi selama 3 jam dengan levelnya triple aparatus. Minyak esensial dikeringkan dengan natrium sulfat anhidrat yang kemudian disimpan pada botol kaca tertutup pada suhu 18 derajat Celcius sampai dilakukan analisis.
Dilakukan analisis gas kromatografi flame ionization atau GCFID dan gas kromatografi mass spectrophotometry atau GCMS, serta dilakukan juga identifikasi dan kuantifikasi komponen minyak. Yang terakhir yaitu analisis statistik, data dianalisis dengan one way ANOVA untuk mengetahui adanya perbedaan pada masing-masing perlakuan. Juga dilakukan analisis rata-rata. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu germinasi biji dan pembentukan eksplan. Sebanyak 31,9% biji mengalami germinasi setelah 4 minggu, dengan sebagian besar mulai bergerminasi pada minggu kedua. Bibit Z-Maj mengalami dominasi apikal sehingga menurunkan pertumbuhan tunas aksilar. Selain itu juga terdapat 11% bibit menunjukkan gejala hiperhidrositas. Setelah 4 minggu, eksplan dari tanaman yang tumbuh pada pot dan yang tumbuh liar mengalami kontaminasi masing-masing sebanyak 12% dan 91%. Selain itu, sebanyak 89% dan 100% eksplan yang tidak mengalami kontaminasi dari masing-masing pada pot dan tumbuh liar mengalami hiperhidrositas. Akhirnya, eksplan ini tidak dapat digunakan untuk penelitian lebih jauh. Hasil menunjukkan bahwa tanaman yang ditumbuhkan pada kondisi in vitro merupakan yang terbaik bagi sumber eksplan propagasi Z-Maj. Selanjutnya. Ya, selanjutnya perbanyakan tunas. Data mengenai parameter pertumbuhan dicatat setelah 4 minggu dari inisiasi kultur dan tunas yang diregenerasikan dipindahkan ke media baru untuk pertumbuhan lebih lanjut. Posisi eksplan yang digunakan dalam kultur in vitro terlepas dari konsentrasi sitokinin menunjukkan adanya pengaruh terkait hiperhidrositas dan proliferasi yang dapat dilihat pada tabel 1. Segmen nodus basal membentuk persentase tunas hiperhidrositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan nodus atas. Hasil ini serupa dengan penelitian lain mengenai petunia yang menemukan bahwa pertumbuhan eksplan secara in vitro dapat dipengaruhi yang bergantung pada tempat asal di mana eksplan diperoleh atau dipotong. Dilaporkan juga bahwa asal eksplan nodus memengaruhi hiperhidrositas dan segmen nodus basal akan membentuk persentase tunas hiperhidrositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan nodus atas. Bagian segmen ST dan N2 menghasilkan tunas yang sehat, namun jumlah tunas per eksplan yaitu sejumlah 1,5 dan 1,6 yang lebih rendah dari N3, N4, dan N5, yaitu 1,8, 1,9, dan 2. Hal ini dikaitkan dengan tidak adanya dominasi apikal dan adanya tunas aksilar pada tahap perkembangan lebih lanjut. Tunas adventif tertinggi yaitu 1 cm, tumbuh dari eksplan ST dan N4. Jumlah maksimum nodus per tunas yaitu 2 teramati pada tunas yang diperoleh dari eksplan ST. Next slide. Berbagai konsentrasi BAP dan KN diamati pada proliferasi tunas. Tanpa mempertimbangkan posisi eksplan, BAP memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan KN pada proliferasi tunas yang dapat dilihat pada tabel 2. Peningkatan konsentrasi sitokinin memberikan pengaruh terhadap meningkatnya jumlah tunas per eksplan, namun tinggi planlet berkurang. Jumlah umum yaitu 3,4 diperoleh pada media yang disuplementasi dengan 71 mikromolar BAP, sedangkan laju proliferasi tunas terbaik yaitu 1,9 diperoleh pada 17,7 mikromolar BAP. Persentase tunas hiperhidrositas meningkat selama fase pemanjangan tunas pada media yang disuplementasi dengan 31,1 dan 71 mikromolar BAP. Jumlah maksimum nodus per tunas dan panjang tunas ditunjukkan pada media MS dengan 2,2 dan 4,4 mikromolar BAP. Hal ini dikarenakan BAP pada konsentrasi yang lebih rendah memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap dominasi apikal. Oleh karena itu, panjang tunas terus meningkat. Next slide. Selanjutnya, perakaran tunas. Perakaran tunas dilakukan pada media setengah dan full MS tanpa ZPT atau media MS yang disuplementasi dengan IAA dan IBA dari berbagai konsentrasi yang dapat dilihat pada tabel 3. Tingkat perakaran tertinggi yaitu 68,6% ditunjukkan pada media setengah MS tanpa ZPT. Sementara media MS tanpa ZPT hanya menghasilkan 36,3%.
Pada spesies lain yang berada pada famili yang sama yaitu Lamiaceae seperti Teucrium stoxianum, Lavandula vera, dan Lavandula viridis dilaporkan bahwa penurunan konsentrasi makronutrien akan meningkatkan pembentukan akar. Media MS yang disuplementasi dengan auksin hanya pada IBA dengan konsentrasi yang rendah yaitu 0,98 mikromolar yang menghasilkan hasil lebih baik yaitu 42,3% dibandingkan dengan media MS tanpa ZPT. Namun, hasil ini masih tetap rendah bila dibandingkan dengan media setengah MS tanpa ZPT. Hal ini dikarenakan konsentrasi auksin yang lebih tinggi dapat menghambat proses regenerasi karena akan menstimulasikan tingkat degradasi metabolit yang lebih tinggi pada jaringan. Untuk IAA dan IBA, pada konsentrasi yang lebih tinggi, perkembangan akar disertai dengan pembentukan kalus di dasar tunas dan akarnya tebal, rapuh, dan mudah patah ketika proses transplantasi ke tanah yang berakibat sulit untuk diaklimatisasi. Nanti dapat lihat pada gambar 2 pada slide selanjutnya. Panjang akar tidak menunjukkan hasil yang berbeda signifikan antara perlakuan yang diuji, meskipun jumlah maksimum akar dan rootlet terjadi pada konsentrasi IBA tertinggi di 12,3 mikromolar. Next slide. Ya, berikut gambar dari tunas yang ditumbuhkan pada media MS dengan kandungan IBA tertinggi yaitu 12,3 pada gambar A dan kandungan IA tertinggi yaitu 14,3 pada gambar D. Dilihat terjadi pembentukan kalus. Next slide. Selanjutnya, aklimatisasi. Setelah 4 minggu, tingkat survivabilitas tanaman pada pot sebesar 80% dan tampak normal tanpa adanya abnormalitas. Ini setelah 4 minggu pada rumah kaca. Setelah 1 bulan aklimatisasi, planet dipindahkan pada lahan. Kemudian setelah 6 bulan, tanaman Zetmajiae tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan tipe liar. Selanjutnya, analisis minyak esensial. Hidrodistilasi dari Zetmajiae dari tanaman liar dan yang diregenerasikan secara in vitro menghasilkan minyak esensial tidak berwarna dengan masing-masing sebesar 8,6% dan 5,5% dari berat keringnya. Senyawa yang diidentifikasi dalam minyak esensial tercantum pada tabel 4. Secara keseluruhan terdapat 30 untuk tipe liar dan 20 untuk yang diregenerasi secara in vitro senyawa yang teridentifikasi dan masing-masing mewakili 98,2% dan 98,7% dari total minyak. Berdasarkan hasil yang diperoleh, linalol dan kampar merupakan komponen utama dalam minyak esensial Zetmajiae. Linalol merupakan salah satu alkohol monoterpen yang paling berguna dalam industri parfum serta untuk sintesis vitamin E. Selain itu, senyawa ini memiliki aktivitas antinosiseptif, antikonvulsan, dan sedatif. Kampar bertindak sebagai kontrairitan, rubefacien, dan analgetik ringan. Selain itu, sebagai komponen utama dari obat oles untuk menghilangkan fibrositis, neuralgia, dan kondisi serupa. Ini dapat digunakan sebagai ekspektoran atau obat batuk berdahak ringan. Namun, kapur barus memiliki sifat iritan dan karminatif jika tertelan. Next slide. Kesimpulannya, yaitu bibit dari tanaman yang ditumbuhkan pada kondisi in vitro merupakan bahan awal terbaik untuk propagasi Zetmajiae. Eksplan yang berasal dari nodus basal memiliki persentase tunas hiperhidrisitas tertinggi. Semakin meningkat kadar sitokinin, jumlah tunas juga bertambah, namun tinggi planet reduksi. Selanjutnya, propagasi in vitro Zetmajiae merupakan sumber alternatif tanaman kaya akan minyak esensial linalol dan cocok untuk industri kosmetik, parfum, dan farmasi. Next slide. Berikut referensi yang kami gunakan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Wahyu. Ya, terima kasih Rahma dan Sul. Selanjutnya untuk teman-teman Rahma dan Sul, silakan untuk memberikan tanggapan. Baik, saya izin memberikan Kasturi. tanggapan. Nama saya Kasturi Amalia. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan materi yang sangat menarik. Tapi saya ingin bertanya pada bagian metode, apa boleh ditampilkan ya? Baik, yang ini. Terima kasih. Kenapa digunakan potongan tunas dewasa yang memiliki panjang spesifik seperti 10 hingga 12 cm ya? Terima kasih. Nah, ini ditampung dulu atau langsung dijawab, Ibu? Bisa langsung dijawab kalau sudah siap. Kalau belum siap ya berarti menggali pertanyaan yang lain. Saya Zulkarnain izin menjawab. Dari yang saya tangkap dari jurnal ini sendiri, kan ini digunakan 3 sumber eksplan yang tanaman berumur 1 tahun dalam pot, potongan tunas dewasa berukuran 10-12 cm, dan eksplan yang diambil dari biji yang sudah ditumbuhkan secara in vitro. Nah, itu digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara umur selnya itu sendiri terhadap hiperhidrisitas yang dibahas pada hasil tadi. Apa ada feedback dari Kasturi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, selanjutnya. Permisi, saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Denti. Sebelumnya terima kasih atas kelompok ini untuk presentasinya. Yang ingin saya tanyakan yaitu berapa banyak biji yang dipakai pada jurnal ini dan berapa lama perendaman biji pada rotary shaker. Terima kasih. Ya, saya Rahmayu izin menjawab. Untuk jumlah bijinya itu pada jurnalnya tidak dijelaskan berapa. Kemudian untuk lama di rotary shakernya itu selama 4 minggu. Jadi bijinya dibiarkan bergeminasi di situ. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Ya, next. Permisi, saya Mafulisa izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan untuk salah satu tujuannya kan untuk menganalisis kandungan minyak esensial ya. Kemudian tadi kan untuk sumber eksplannya juga berasal yang dari macam-macam, yaitu dari biji, ada yang ditanam di pot, dan ada dari tanaman liar. Kemudian juga menggunakan beberapa perlakuan dan beberapa konsentrasi zat pengatur tumbuh. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah ada perbedaan kandungan minyak esensial antara 3 jenis eksplan yang dipakai tadi, dan kandungan minyak esensial yang terbanyak itu yang berasal dari eksplan mana, dan atau mungkin berasal dari penggunaan zat pengatur tumbuh yang mana? Terima kasih. Ya, saya Zulkarnain izin menjawab. Kalau ditanyakan terkait perbedaannya yang antara eksplan itu, di jurnalnya memang tidak dijelaskan karena untuk yang eksplan berasal dari pot dan dari tanaman liar itu yang dikulturkan hampir semuanya itu pada
4 minggu pertama mengalami kontaminasi dan hiperhidrisitas, sehingga setelah beberapa minggu itu eksplan yang ditumbuhkan ini dari kultur ini tidak dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Jadi begitu. Mungkin dari Rahmayu mau menambahkan. Ya, untuk jumlah senyawa dari minyak esensialnya ini, kalau tadi seperti yang sudah dijabarkan, itu pada tanaman tipe liar ditemukan ada 30 senyawa dan 20 pada tanaman yang diregenerasikan secara in vitro. Seperti itu. Iya, saya izin feedback sedikit. Untuk tadi kan Zul menjelaskan ada yang terkontaminasi ya untuk tanaman yang di pot dan liar. Apakah di jurnal ini dijelaskan untuk yang terkontaminasi itu apakah ada treatment yang dilakukan atau tidak? Atau berarti yang kontaminasi tidak dipakai dan dibuang? Apakah seperti itu? Di jurnal ini sendiri untuk yang terkontaminasi tidak dijelaskan apakah ada treatment atau tidak. Jadi hanya dijelaskan setelah beberapa waktu itu tidak dapat digunakan untuk penelitian lebih jauh. Baik, terima kasih. Permisi, saya Azharo izin bertanya, Iya, apakah suara Zara. saya terdengar? Iya, saya izin bertanya mengenai pertumbuhan akarnya. Tadi kan dijelaskan itu akarnya itu baik pada media setengah ms dengan konsentrasi ZPT 0 ya. Nah, dalam penelitian ini tuh pada media setengah ms itu apa ZPT-nya ini juga diberi perlakuan dengan berbagai konsentrasi, dan apabila demikian itu apa mungkin nanti jika ada penambahan ZPT itu bisa menghasilkan pengakaran yang lebih baik, karena sepertinya tadi belum terdapat di dalam tabel yang disampaikan. Terima kasih. Jadi untuk yang tadi media setengah ms itu, kalau di penelitian ini tidak diberikan variasi dari ZPT-nya. Jadi yang diberikan variasi ZPT-nya ini hanya pada media yang full ms itu. Seperti itu. Oh ya, jika demikian untuk pertanyaan yang tadi kedua, apa nanti ada kemungkinan jika memang dilakukan percobaan dengan berbagai konsentrasi ZPT bisa menghasilkan pengakaran yang lebih baik ya? Karena ya saya karena izin menambahkan, karena di jurnalnya memang tidak dijelaskan, jadi ini mungkin dari pendapat saya ya, dari pemikiran saya aja. Kalau dilihat dari yang perbandingannya yang di media MS itu, kan yang diberi variasi kan yang di media MS itu. Jadi karena itu kan juga tanamannya spesies sama. Jadi mungkin kalau diberikan konsentrasi ZPT berupa IPA dan IAA yang serupa seperti pada media MS, kemungkinan akan yang terjadi malah ada penurunan sepertinya. Karena yang di media MS itu sendiri kan semakin banyak konsentrasinya itu semakin rendah. Yang paling banyak itu perakarannya pada yang penambahan IBA dengan konsentrasi yang sedikit, yaitu 0,98. Jadi menurut saya kalau misalkan nanti ditambahkan, kemungkinan perakarannya lebih sedikit seperti itu. Pendapat saya sih, karena di jurnalnya memang tidak dijelaskan. Ya, terima kasih banyak Zul dan Rahma. Masih ada pertanyaan atau respon yang lain? Afif.
Ya, saya Rahmaya izin menjawab. Kalau di jurnalnya ini tidak dijelaskan mengapa pada wild type itu ditemukan lebih banyak dibandingkan dengan yang tanaman yang diregenerasikan secara in vitro. Jadi cuma disebutkan kalau yang teridentifikasi itu sebanyak 30 dan 20 seperti itu. Masih ada pertanyaan yang lain lagi? Izin bertanya, Bu, apakah suara saya terdengar? Ya, Adisti. Ya, saya Adisti. Terima kasih sebelumnya kepada kelompok penyaji. Saya mohon izin untuk bertanya terkait hiperhidrisitas. Tadi kan dijelaskan bahwa hiperhidrisitas itu disebabkan karena penggunaan nodus basal. Nah, menurut kelompok saudara, apakah hiperhidrisitas itu juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal begitu? Apabila iya, apakah saudara memiliki solusi begitu terkait penanganan hiperhidrisitas ini? Karena sayang begitu, 11% hiperhidrisitas bisa digunakan untuk aklimatisasi yang lebih banyak sampel produk kultur jaringannya. Terima kasih. Ya, sebentar mungkin didiskusikan terlebih dahulu. Terima kasih. Kalau izin menjawab. Kalau dari yang saya temukan di literatur lain, itu kalau di dalam kultur jaringan sendiri, faktor-faktor luar yang dapat memicu hiperhidrisitas itu hal-hal yang dapat memicu stres oksidatif seperti konsentrasi garam yang terlalu tinggi, kelembapan relatif yang tinggi, densitas cahaya yang rendah, dan akumulasi gas atmosfer di dalam botol kulturnya itu. Jadi kalau menurut saya untuk solusinya mungkin kondisi yang di lingkungan kulturnya itu, di dalam botolnya itu dapat diatur sedemikian rupa sehingga sesuai untuk tanamannya itu sehingga tidak mengalami hiperhidrisitas. Apakah ada feedback? Oh ya, izin feedback. Berarti untuk yang di dalam jurnal itu belum dijelaskan begitu oleh peneliti apa penyebab dari hiperhidrisitas yang 11% tadi. Apakah benar seperti itu atau bagaimana? Iya, kalau yang 11% yang itu kan yang 11% itu kan yang biji germinasi itu ya. Itu tidak dijelaskan, cuma dijelaskan sebanyak 11% mengalami hiperhidrisitas begitu. Jadi tidak dijelaskan apakah ada faktor eksternal gitu. Ya, sudah nggak ada, saya berikan komentar ya. Saya mulai dari beberapa pertanyaan yang mungkin sebagai tambahan aja apa yang sudah disampaikan oleh kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya, kelompok 5. Tadi terkait dengan nah, perbedaan saya mulai dengan atau yang terakhir ya, yang terakhir dulu tentang hiperhidrisitas.
istilah ini kadang-kadang juga disebut sebagai vitrifikasi. Itu adalah gangguan morfologi dan fisiologi tanaman hasil kultur yang disebabkan karena kandungan air yang tinggi. Nah, kenapa kok bisa? Karena itu tadi dalam kultur itu kelembapannya terlalu tinggi, ya. Kemudian beberapa tadi yang sudah disampaikan Sul, mungkin supraoptimal senyawa anorganiknya, atau mungkin diberikan senyawa organik itu juga bisa menyebabkan hiperhidrisitas. Kemudian juga penggunaan sitokinin dengan konsentrasi yang tinggi itu juga bisa menyebabkan hiperhidrisitas yang akibatnya tanaman jika mengalami atau hasil kultur yang mengalami hiperhidrisitas itu biasanya mempunyai kemampuan regenerasi yang kurang bagus. Nah, saya tadi Sul mengatakan bahwa itu perkecambahannya yang hiperhidrisitas. Nah, apakah yang tanaman hasil regenerasinya itu mengalami hiperhidrisitas atau tidak? Kemudian yang mana yang mengalami hiperhidrisitas tinggi? Karena tadi disampaikan bahwa dalam penelitian ini digunakan 3 jenis tanaman, ya, tanaman dari kecambah, kemudian dari lapang, kemudian dari greenhouse. Sedangkan expand yang digunakan, bagian expand yang digunakan juga berbeda-beda. Ada yang bagian pucuk, kemudian nodus pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian juga ada zat PT atau zat pengatur tumbuh yang berbeda. Nah, itu juga belum terlihat mana dari ketiga macam istilahnya perlakuan itu yang memberikan hiperhidrisitas tinggi. Nah, karena penyebabnya tadi sudah saya sampaikan, mestinya cara mengatasinya adalah dengan misalnya karena konsentrasi sitokinin tinggi, maka cara mengatasinya ya konsentrasi sitokinin diturunkan. Atau misalkan karena supraoptimal dari senyawa anorganiknya, ya itu bisa diturunkan. Mungkin terlalu rapat waktu ketika menutup botolnya, berarti agak dilonggarkan. Dan kemudian ini disebabkan kenapa yang bagian basal tadi mempunyai hiperhidrisitas yang tinggi, tadi kalau tidak salah, mungkin disebabkan explant barangkali, atau mungkin tanaman atau plantlet hasil regenerasi dari explant tersebut mempunyai kemampuan menyerap ya air atau menahan air, bukan menyerap, menahan air lebih besar dibandingkan dengan bagian explant yang lain. Ya, itu nanti saya ulas seluruhnya, nanti Sul dan Rahma bisa memberikan penjelasan lebih detail. Tadi ada yang beberapa saya tanyakan. Nah, kemudian tadi juga ditanyakan, Afif, kenapa ada perbedaan antara kandungan minyak esensial atau minyak atsiri sebetulnya ya dari tadi yang dianalisis apa? Tunas misalnya atau plantlet yang berasal dari wild type ya, dan dari kultur in vitro ya. Nah, ini tadi saya juga sebetulnya belum jelas apakah yang dianalisis bagian tanamannya itu sama ataukah kondisi lingkungan dari yang wild type sama hasil kultur itu sama. Karena sintesis senyawa metabolit itu kan bagian dari senyawa metabolit itu dipengaruhi oleh faktor luar. Nah, barangkali kalau faktor luar itu bisa cahaya, bisa media tanahnya, ya, kemudian kandungan nutrisinya itu juga atau cahayanya bisa berpengaruh. Demikian juga yang in vitro, yang diberikan hormon itu juga bisa memacu senyawa minyak atsiri tersebut itu. Sehingga kalau misalnya in vitro, kenapa tidak misalkan ada beberapa komponen senyawa minyak atsiri itu tidak muncul? Ya, meskipun seringkali justru dari in vitro itu senyawa-senyawa baru, komponen senyawa tertentu itu justru bisa muncul karena ada perlakuan in vitronya, diberi hormon, diberi elisitor, ya diberi prekursor, itu bisa meningkat.
Nah, selanjutnya apa? Oh, tadi apa? Yang belum terjawab tadi pertanyaannya siapa ya? Lupa aku. Yang sebelum Afif siapa? Sebelum Afif siapa yang tanya? Tanya tentang apa tadi? Halo, Azhara Bu tadi seperti itu. Azhara tadi tanya apa? Lupa saya, yang perlu saya garis bawah. Tentang itu Bu, pengakaran yang di media setengah MS. Oh, nah, pengakaran pada umumnya ya, atau secara umum sebetulnya pengakaran itu bisa dilakukan pada media MS0 atau setengah MS. Ya, artinya kalau setengah MS itu senyawa anorganiknya dikurangi atau bahkan setengahnya, maksudnya tengah konsentrasinya. Kalau saya seringkali menggunakannya itu senyawa garam mineralnya saja yang saya kurangi setengah, sedangkan vitamin dan yang lainnya itu sama, gulanya sama. Tapi ada juga orang yang menggunakan setengah MS itu ya total semuanya setengah MS, setengah konsentrasi. Ya. Tetapi beberapa juga perlu ditambahkan dengan zat pengatur tumbuh, auksin terutama. Nah, itu bisa EAA, bisa IBA, bisa NAA. Yang semuanya memberikan respon yang berbeda. Ya, ini yang saya terakhir itu menggunakan porang. Itu saya gunakan EAA, NAA, IBA setengah MS. Ya, bukan hanya jumlah akarnya yang berbeda, tetapi performa akarnya itu juga beda. Jadi kalau NAA itu pendek-pendek tapi akarnya gemuk. Ya, makin tinggi konsentrasi itu makin banyak tapi makin pendek-pendek makin gemuk ya. Tetapi kalau IBA itu akarnya panjang sedikit tapi panjang dan tipis sekali. Kemudian EA diantaranya itu. Nah, pada saat di kultur saya meyakini yang NAA itu karena akarnya gemuk dan pendek banyak, saya merasa bahwa itu yang terbagus ketika diaklimatisasi. Nah, ternyata prediksi saya itu tidak benar. Justru yang IBA yang sedikit tetapi panjang, itu tipis panjang, itu justru yang mempunyai kemampuan aklimatisasi yang lebih bagus dibandingkan dengan yang akar NAA, itu pada porang. Nah, ini bisa juga berbeda pada tanaman yang lain. Saya rasa itu. Terus apalagi yang belum terjawab atau belum terpuaskan dari pertanyaan yang sudah direspon oleh kelompok 5 ini? Saya catati tapi terus baca bingung saya. Ya. Ya, silakan kalau masih tadi ada ganjelan, ya. Nah, kalau tidak ada, mungkin kelompok 5 bisa memberikan tanggapan yang tadi saya merasa bahwa banyak sekali dari explant yang digunakan itu berbeda, kemudian asal explantnya itu juga berbeda, bukan hanya bagian explantnya ya, jenis tanamannya, kemudian zat pengaturnya berbeda. Tetapi bagaimana kemampuan regenerasinya, bagaimana hiperhidrisitasnya, kemudian juga kandungan minyaknya. Apakah si peneliti memang tidak menganalisis semuanya atau bagaimana? Misalnya ini kan ada multiplikasi tunas, konsentrasi yang digunakan BAP dengan beberapa konsentrasi. Tetapi kan yang tadi digunakan juga bagian explant yang nodus 2, N2, 3, 4, dan 5. Itu bagaimana hasilnya? Yang terbagus mana? Kemudian juga analisis minyak atsirinya bagaimana? Itu mungkin yang Permisi Bu. Ya. Saya Zulkarnain izin menanggapi yang tadi sempat ditanyakan Bu Wahyu mengenai yang jenis explant itu. Ya. Yang terkait hiperhibriditas itu yang yang pada explant yang dikulturkan yang didapat dari pertemuan secara in vitro itu kan terdapat 11% yang mengalami hiperhidrisitas. Sedangkan kalau yang dari pot dan dari lahan liar itu yang di pot itu sebanyak 89%.
Sedangkan yang di tempat dari lahan liar itu sebanyak 100%. Dan itu yang 89% dan 100%-nya itu dihitung dari sisa expand yang belum terkontaminasi, Bu. Jadi sebelumnya dari yang pot dan yang liar itu mengalami kontaminasi masing-masing 12% dan 91%. Kalau untuk hiperhidrisasi. Ya, terus minyaknya tadi. Untuk yang analisis minyak asirinya itu menggunakan bagian yang sama, yaitu bagian aerial sebanyak 30 gram, seperti itu Ibu. Oh, dan juga itu untuk yang in vitro, dan untuk wild type-nya itu menggunakan bagian daunnya. Sama berarti, sama bagiannya. Maksudnya itu yang sudah diaklimatisasi atau bagaimana? Diambilnya. Kalau sepemahaman saya untuk yang dikulturkan secara in vitro itu dipindahkan ke greenhouse dan diaklimatisasi sampai dipindahkan ke lahan, yang digunakan untuk uji isolasi dari minyak esensialnya itu sendiri yang itu, Bu. Jadi yang sudah diaklimatisasi dan itu, Bu, yang ditanam di lahan itu. Artinya hasil regenerasi, enggak, maksud saya gini, tadi tuh ekspannya kan ada yang wild type, ya, ada yang dari perkecambahan, ada yang dari pot. Kemudian masing-masing diaklimatisasi, ya. Nah, kalau untuk yang 3 expand itu sendiri, yang 2 yang pot dan yang liar ini yang dikulturkan itu, yang sudah melalui tahapan kultur itu pada minggu keempat mati, Bu. Jadi tidak bisa dilanjutkan sampai aklimatisasi, pindah ke greenhouse, pindah ke lahan. Jadi hanya satu saja, Bu, yang in vitro saja. Jadi yang berhasil itu cuma dari kecambah, tetapi minyaknya dibandingkan dari tanaman hasil kultur in vitro dari expand kecambah tadi, tapi dibandingkan dengan tanaman wild type, yang dari lapang, itu tentu saja artinya berbeda, karena sebetulnya kan proses awalnya itu kan tidak sama. Jadi kalau yang wild type mungkin sudah terekspos di lapang lebih dulu, ya, sedangkan atau mungkin juga tanamannya sudah besar sehingga mempengaruhi biosintesis dari minyak atsirinya tadi. Ya, saya rasa itu masih ada yang mau berkomentar, teman-teman Zul dan Rahma. Ya. Kalau tidak ada waktu sedikit saya sampaikan tentang metode grafting. Ya. Nanti kalau waktunya sudah habis, saya diberitahu. Biasanya ngeladerah. Ya, sudah terlihat ya. Ini adalah berbanyakan vegetatif buatan, ya. Yang kemarin sudah saya sampaikan, salah satunya adalah stack atau cutting, sedangkan yang topik kali ini adalah grafting atau sambung sebetulnya, ya, metode sambung atau grafting. Tetapi karena istilah ini sudah umum juga digunakan, jadi tetap saya menggunakan istilah grafting aja, ya. Ya, artinya bahasa Inggris tapi juga sudah umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Tapi artinya adalah metode sambung atau penyambungan. Nah, grafting adalah proses di mana dua bagian tanaman atau dua tanaman sebetulnya yang berbeda itu digabungkan menjadi satu. Ya, sehingga dia menjadi satu tanaman. Nah, ini umum digunakan pada tanaman agriculture dan tanaman hortikultura, yang merupakan bagian dari perbanyakan vegetatif tanaman atau perbanyakan tanaman secara aseksual. Nah, bisa bergabung atau berfusi, ya,
itu diperlukan kontak kambium antara tanaman satu atau bagian tanaman satu dengan bagian tanaman yang lain. Jadi yang perlu harus diperhatikan itu adalah kambiumnya harus kontak, ya, harus match gitu loh, antara antara dua bagian tanaman yang disambungkan atau digraftingkan. Nah, untuk bisa melakukan grafting, ya ada istilah sebetulnya scion apa itu ya, scion atau scion itu adalah bagian. Jadi apa namanya, entres atau entres ya kalau bahasa awamnya, adalah bagian atas dari tanaman yang akan digrafting yang nanti akan menjadi bagian sistem pucuk dari tanaman yang baru, ya, atau bagian tanaman yang disisipkan pada rootstock atau understock, ya. Sedangkan yang bagian bawah tanaman atau stok atau rootstock atau understock istilahnya, itu adalah bagian, ya, bagian bawah dari grafting yang nanti akan menjadi sistem perakaran dari tanaman baru. Kemudian kambium yang memegang peranan penting, yaitu bagian pertumbuhan dari tanaman yang terletak, kalau pada tanaman berkayu biasanya terletak antara kayu dan kulit. Ya. Nah, ada istilah lagi budding atau ovulasi. Ini adalah tipe grafting sebetulnya. Salah satu tipe grafting di mana bagian atasnya itu berupa sepotong tunas, mata tunas ya, atau mata tunas yang kemudian digraftingkan, disambungkan pada rootstock. Ya. Jadi kalau yang disambungkan itu berupa mata tunas, maka dikatakan sebagai budding atau ovulasi. Nah, biasanya tanaman-tanaman buah seperti jeruk itu bisa menggunakan ovulasi itu. Jadi mengambil mata tunas kemudian digraftingkan ke bagian yang lain. Nah ini adalah scion-nya itu di bagian atas ini, rootstock-nya di bagian ini. Nah ini kenapa kok orang perlu grafting? Ya. Jadi karena misalkan kalian punya tanaman, sistem perakarannya bagus, tahan hama dan penyakit, tetapi pucuknya produksinya kurang, misalkan ya, maka kalian bisa menggraftingkan ya, tanaman yang mempunyai produksinya tinggi, salah satunya produksi misalnya tinggi, tetapi sistem perakarannya tidak bagus, ketahanannya juga tidak bagus, maka bisa digraftingkan. Kalau bunga misalnya, saya pengen bunga ini mempunyai bunga yang warna-warni. Adenium. Saya punya adenium warnanya tapi bunganya itu pink. Padahal ada adenium yang warnanya merah. Ada adenium yang warnanya kuning. Saya pengen jadi satu tanaman itu mempunyai bunga yang warna-warni. Biar bisa digraftingkan. Ya. Jadi jangan heran kalau misalnya ada adenium kok warna bunganya warna-warni. Demikian juga pada bunga mawar misalkan. Atau pada bougainville. Ya. Itu juga bisa. Ya. Bukan hanya ya, itu sebetulnya salah satu termasuk juga menurut saya juga produksi juga. Artinya tapi dalam bentuk bunga. Bunganya banyak. Nah, supaya berhasil ya, grafting kita itu berhasil, stok dan scion-nya itu harus kompatibel. Ya, biasanya makin hubungan kekerabatannya dekat, itu makin keberhasilannya makin tinggi karena kompatibilitasnya makin besar. Ya, dalam satu spesies biasanya berhasil. Tetapi kalau misalkan dalam spesies yang berbeda, genus berbeda, mungkin keberhasilannya berkurang. Famili yang berbeda itu sangat berkurang. Terus kemudian lapisan kambium harus match. Ya, karena yang kuncinya adalah kambium, seringkali grafting itu tidak berjalan untuk tanaman monokotil.
karena tanaman monokotil tidak mempunyai kambium. Ya. Nah, waktunya kapan? Ya biasanya itu sebaiknya dorman. Ya, tetapi ada beberapa juga yang memerlukan yang aktif tumbuh. Nanti kalau mau kalian mempelajari lebih dalam, nanti ada beberapa tergantung tipe graftingnya, tergantung tanamannya. Ya. Nah, ini kambium harus match, ya, harus rapat juga, nggak boleh goyang-goyang. Makanya nanti biasanya di tali, ya, di seal, di seal itu apa? Pakai selotip, bisa pakai parafilm, ya, kemudian diikat, ya, kemudian tidak boleh kering. Ya. Kalau kering biasanya tunasnya atau bagian pucuk yang kita graftingkan akan kering, akan mati. Ya. Karena itu kan kalau misalnya kering kan aja jaringannya mati. Padahal itu penting, ya, untuk lewatnya air dan juga nutrien dari rootstock-nya. Ya. Nah, untuk mencegah kering tadi diapakan? Kerjanya harus cepat, ya, atau ditutupi permukaannya dengan parafilm atau dengan lilin untuk mencegah kering, atau dimasukkan kantong plastik, ya. Kalau kamu lagi motong-motong dulu bagian atasnya, langsung masukkan plastik yang ada klepnya itu, ya. Nah, kemudian jangan lupa itu tadi di seal ujungnya, kemudian tali lagi, ditutup plastik lagi. Nah, ini biasanya kalau kalian melakukan grafting, bagian atasnya itu yang bagus adalah kira-kira umur 1 atau 2 tahun. Jadi jangan yang paling bawah ini, misalnya ini 3 tahun umurnya, ya cari umur yang masih 1 tahun. Pertumbuhan artinya cabang atau bagian atas tanaman yang akan kita graftingkan itu kira-kira pertumbuhannya 1 atau 2 tahun. Ya, itu keberhasilannya akan tinggi. Nah, kemudian mengapa kita perlu grafting? Ya, reproduksi vegetatif. Nah, itu salah satu cara untuk perbanyakan vegetatif. Jadi kalau tanaman yang tidak menghasilkan biji, misalkan ya, ada alternatif dengan grafting. Ya. Kenapa kok enggak ini saja, Bu? Cutting, ya. Ada yang bisa cutting, ada yang enggak bisa, kan? Ada yang lebih mudah di graftingkan daripada cutting atau sebaliknya. Kemudian merubah varietas, ya. Karena tadi misalkan ada yang tidak tahan terhadap hama penyakit, ya. Saya pengennya lebih bagus, hasilnya lebih tinggi, lebih enak, ya. Maka kita graftingkan. Merubah sistem perakaran, ya. Ada tanamanmu yang misalkan produksinya tinggi, terus kemudian rasanya enak, tapi sistem perakarannya tidak bagus, ya. Maka kalian bisa graftingkan. Kemudian juga menambah polinator. Ternyata ada tanaman-tanaman tertentu yang tidak mampu melakukan penyerbukan sendiri, perlu, ya, oleh tanaman. Hilang tadi akan kalau kalian punya tanaman misalkan ya, tapi adeniumnya cuman bunganya 1. Kalau kita berikan
bunga, tambahan bunga yang lain kan lebih bagus. Demikian juga untuk kaktus. Ya, kaktus itu sebagian besar adalah grafting. Ya, jadi kalau yang bagian bawahnya itu seperti buah naga, tapi atasnya kan ada yang merah, ada yang kuning. Jadi bagus kan? Ya. Nah, itu tinggal kalian gimana mau grafting bentuknya gini, seperti hati, seperti kursi, ya itu bisa dibuat. Ya, nanti Afif kalau misalkan jatuh cinta sama cewek, dia aja. Ya, dia aja tanaman itu kan unik, jangan hanya bunga ya. Kalau bunga kalian beli di toko bunga udah biasa misalkan, ya buatlah misalkan dengan grafting tanaman ya, tanaman hias atau tanaman apa dibentuk pakai hati ya, atau yang lain itu juga ya bisa. Nah, prosesnya bagaimana? Seleksi dulu spesies yang akan kalian graftingkan ya, yang hubungan kekerabatannya dekat pertama. Terus kemudian ini harus match diameter batang. Tapi sebetulnya gini, nanti ada yang grafting yang antara bagian atas bagian bawah itu diameternya sama. Tetapi nggak harus sama juga, makanya nanti ada beberapa tipenya. Ada bisa juga bagian atas itu besar, bagian bawah itu besar, bagian atas kecil. Ya. Yang penting adalah kambium. Ya, Pak, entres atau bagian atas dengan yang rootstock itu harus match. Ya. Nanti kan ada lingkaran biasanya itu. Nah, lingkarannya itu di-match-kan dengan lingkaran yang di bawah. Nah, kemudian sebetulnya gini, kalau atasnya kalian potong serong seperti cermin, jadi bayangan cermin. Jadi kalau atas kalian kalian potong misalkan, kalau serong ke sini, serong sebelah kanan, berarti yang bagian bawah tanaman potong serong kiri. Sehingga ketika disambungkan match. Tahu ya? Itu kalau klep, kalau miring ya. Tapi kalau misalkan datar, ya berarti tinggal aja dipotong. Ini dipotong datar, yang atas dipotong datar. Ya, ini artinya maksudnya sama. Ya, artinya cermin tadi itu yang dimaksud. Jadi potongan itu seperti cermin antara bagian atas dan bagian bawah yang disambungkan. Ya, kemudian, nah ini tadi kambiumnya harus selain match, kemudian harus disejarkan, kemudian diikatkan. Ya. Kemudian gabungan dari bagian atas bawah yang sudah match kambiumnya harus ditali rapat. Ya, diselotip. Jangan goyang. Ya, harus match. Kemudian dihindari kalau ada ruang udaranya juga. Jadi harus bergabung ya. Join artinya bergabung. Nah, itu kemudian di-seal tadi dengan wedge grafting atau dengan, jadi gini, ini bisa kalian kasih wrap ya, kasih wrap dulu, terus kemudian ditali, terus kemudian ditutup. Nah, proses pembentukannya gimana? Kok bisa dua bagian yang berbeda, kemudian kita sambungkan, kok bisa nyambung, istilahnya seperti itu. Apa yang terjadi? Ternyata bagian yang kita potong tadi menyebabkan kan pembentukan luka. Baik pada yang bagian atas, bagian bawah. Ya. Masing-masing membentuk kalus. Nah, kemudian karena masing-masing membentuk kalus, kemudian terjadi percampuran kalus antara stok dan antara entresnya tadi. Ya. Nah, setelah terjadi percampuran kalus pada bagian atas dan bawah, tadi batang atas, biasanya dikatakan sebagai batang atas dan batang bawah. Ya, ada juga yang mengatakan ini entresnya, yang bagian atas. Nah, baru kemudian membentuk kambium baru di antara batang atas dan batang bawah. Nah, setelah membentuk kambium baru kemudian membentuk floem dan xilem sekunder yang baru. Ya,
dari kambium yang baru itu, yang menghubungkan antara batang atas dan batang bawah. Ya, itu adalah proses terjadinya grafting. Faktor yang mempengaruhi apa? Tipe tanaman. Ya, hanya tanaman dikotil, gimnos, tapi bukan monokotil karena tidak mempunyai kambium. Kemudian hubungan tanaman. Kalau dalam satu spesies antara yang digunakan batang bawah, batang atas, maka keberhasilan akan tinggi. Nah, kemudian inkompatibilitas, ya, beberapa grafting atau tunas itu nggak bisa, bahkan di dalam satu spesies juga bisa nggak bisa, karena adanya inkompatibilitas. Kemudian musim atau kondisi pertumbuhan. Ya, kalau kambiumnya aktif biasanya berhasil. Kemudian faktor lingkungan, apakah temperaturnya sesuai ataukah kelembapannya sesuai, ya itu harus diperhatikan. Kalau terlalu panas kering nanti, ya. Kemudian teknik atau tipe grafting, ada teknik yang keberhasilannya tinggi, ada yang rendah, ada yang cukup. Ya. Apa yang membatasi grafting? Ya itu tadi karena bisanya pada dikotil dan juga gimnos. Kemudian kalau dia lebih hubungan kerapatnya dekat lebih baik, ya. Kemudian monokotil tidak bisa. Kemudian umum pada spesies yang sama, apel dengan apel misalkan, ya. Tapi bukan apel dengan misalkan yang lain, anggur, mungkin bisa, mungkin juga tidak bisa. Ya. Terus kemudian pada genus yang berbeda itu dalam famili yang sama biasanya juga sulit, misalnya tomat pada kentang. Ya. Kalau antar famili itu biasanya jarang. Nah, sedangkan tipe grafting itu adalah klep graft atau sambung celah. Ini saya coba mencari bahasa Indonesianya, kemudian bag graft, sambung kulit, ya, side veneer graft, sambung samping, splice graft, ya, sambung berhadapan atau sambatan, wipe and tongue graft, sambung celah lidah, saddle graft, sambung pelana, saddle ke pelana, bride graft, sambung jembatan, approach graft, sambung susu, innut graft, ya ini biasanya untuk grafting untuk mengganti sistem akar pada akar pokok yang rusak. Nah ini adalah contoh-contoh klep graft itu seperti ini, ya sambung celah. Jadi ini misalnya bagian batang atasnya, ya ini bagian batang bawah. Ini diameternya nggak sama, termasuk yang bagian diameter nggak sama. Terus kemudian disambungkan. Yang penting kambium antara batang atas dan batang bawah itu match. Ini kan kambiumnya ada di lingkaran ini ya. Nah nanti ini kambiumnya di sini, di-matchkan di bagian sini. Kemudian sambung kulit. Nah biasanya kayu-kayu yang kulitnya bisa dikelupas, ya itu kemudian batang atasnya disisipkan di kulit sini. Kemudian sambung samping, ya ada tunas bagian pucuk, kemudian disambungkan di sini bagian samping. Kemudian sambung berhadapan, ya ini yang tadi seperti cermin. Ini biasanya diameter antara batang atas dan batang bawah sama. Ya, kemudian masing-masing dipotong miring, tetapi merupakan cermin satu sama lain. Ya, baru kemudian disambungkan, kemudian ditali. Ya, ditali supaya nggak gerak-gerak yang tadi match-nya. Kemudian nanti dikasih wrap supaya tidak kena air. Ya, nanti bisa tumbuh jamur. Ya, kemudian ini juga mati masuk kena air ya. Kemudian biasanya juga ditutupi. Nah, kemudian sambung celah lidah. Bedanya apa sama ini?
Ini hampir sama, pertama ya dipotong menyamping, tapi tengah di apa? Tengah di sigar, tahu di sigar, dibelah lagi, ya dibelah lagi. Tengahnya dibelah lagi. Ya. Nah, antara belahan yang jadi kalau tadi itu kan hanya miring tok. Ini miring yang mana yang sambung berhadapan itu kan ini miring sama miring terus diginikan ya. Tetapi kalau yang celah lidah itu ada yang begini, gitu. Tahu? Bisa diterima. Ini loh yang tengah ini loh, ya. Nah, kemudian yang ini sambung pelana. Jadi yang batang bawah ya dipotong seperti ini, kemudian yang atas ini baru kemudian disambungkan. Nah, kemudian sambung jembatan ini biasanya untuk memperbaiki. Ya. Jadi ada kalian punya tanaman ini rusak, kalian perbaiki eman, ini disambungkan. Ya. Jadi ada bagian atas disambungkan sini ya untuk memperbaiki. Ini juga untuk memperbaiki, tapi biasanya pada bagian akar yang rusak, inat graft. Jadi ini ada kamu punya tanaman, ini rusak bagian sini, eman. Ya, maka kamu cari bagian tanaman bagian atas, kemudian disambungkan di sini. Terus kemudian approach graft, ini ada 2 tanaman, kemudian kalian sambungkan. Tetapi masing-masing tanaman masih ada masih ada di potnya masing-masing, jadi tidak dilepaskan. Jadi ini tanaman 1, tanaman 2, kemudian disambungkan. Ya, nah nanti kalau sudah menyambung bisa dipotong, ya, dilepaskan. Itu jadi ada nah berdasarkan ada banyak tipe tadi, kemudian bisa dibagi, artinya bisa dibagi ini dikategorikan ada grafting yang bagian atas tanamannya itu lepas, ya. Yang lainnya tadi lepas kecuali pada yang approach grafting. Tapi ada yang approach grafting yang tidak lepas. Ya, ada yang grafting untuk memperbaiki. Ya, jadi nanti dibaca sendiri misalnya tipe grafting yang digunakan jika bagian atas itu diambil dan digraftingkan ke bagian rootstock. Sedangkan yang approach itu berarti sistem perakaran dari batang atas ya dan batang bawah tidak diambil. Sedangkan yang untuk memperbaiki itu ya grafting yang memang digunakan untuk memperbaiki. Tapi orang kalau misalkan melihat tipe grafting lagi, ada yang tipe grafting yang digunakan untuk memperbaiki kerusakan. Ya, ada tipe grafting yang digunakan jika batang atas dan batang bawah itu mempunyai diameter atau ukuran yang sama. Ya, kemudian ada tipe grafting yang bagian atasnya lebih kecil dibandingkan bagian bawahnya. Yang atas ini adalah tipe grafting yang digunakan untuk memperbaiki kerusakan. Ini ya. Jadi kalau ada tanaman ini rusak, ya maka di grafting yang di sini. Ya. Atau ini membuat jembatan, ini rusak tanamannya eman, harus di grafting. Nanti hasilnya seperti ini. Nih. Ya. Jadi hasil ini adalah hasil grafting yang jembatan tadi, sambung jembatan. Nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah memperbaiki tanaman yang rusak. Sedangkan kalau grafting yang digunakan apabila ukuran batang atas dan bawah itu sama, itu adalah ini. Ini apa? Ini yang bukan. Ini yang apa ini? Ini termasuk apa? Grafting apa ini? Grafting samping. Kalau ini adalah grafting whip dan tongs ya. Termasuk apa? Lupa. Ini loh.
Ya, celah lidah. Celah lidah yang satunya adalah splice graft. Nah, kemudian ada yang tidak sama. Ada yang tidak, artinya batang atas dan batang bawah tidak sama. Ya, artinya grafting samping, grafting clap grafting atau grafting apa? Clap grafting tadi apa bahasa Indonesianya? Celah ya, atau grafting kulit, bug graft, atau ini yang ini apa? Lupa, sama celah ya. Kemudian approach grafting ya, ini ya sama. Tuh. Nah, ini adalah clap grafting contohnya. Nanti tahapannya seperti ini, kita ambil bagian batang atas seperti ini ya. Kemudian batang bawahnya berarti harus kita beri celah ya, kita beri celah untuk bisa dimasukin dari batang atas. Ya, kemudian ditali seperti ini. Ya, kemudian kalau ini kayaknya diberi lapisan lilin ya supaya tidak air masuk. Nah, kemudian ini juga clap grafting yang lain ya. Jadi ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya. Kemudian kita sisipkan di sini. Yang diperhatikan adalah kambium yang ada di batang bawah dengan batang atas itu adalah match. Kemudian ini grafting kulit. Jadi kulitnya dikelupas ya. Kemudian disisipkan. Nih. Kemudian ini grafting samping ya. Ini batang atasnya. Kemudian batang bawahnya kita beri kita potong. Bukan kita potong, kita sigar, kita belah sedikit bagian sampingnya, kemudian batang atasnya kita sisipkan, kita masukkan, kemudian ditali. Ya. Kemudian ini yang celah lidah ya. Jadi ini pertama itu dipotong miring, ya, yang sama-sama merupakan cermin, kemudian yang tengah itu dibelah, ya. Baru kemudian disisipkan. Ini paling kuat ini dibandingkan kalau misalnya samping-samping terus kemudian gini. Tetapi kalau yang itu kan ada ininya, ada celahnya, jadi kuat. Nah, kuat itu penting supaya tadi yang kita matkan kambiumnya itu tidak bergerak, tidak berubah. Ya, kalian sudah begini kan ternyata selama tahapan berikutnya beberapa hari bisa berubah. Kan gitu. Tetapi kalau yang ini kayak seperti terkunci, ya. Nah, ini tahapannya tadi ya. Nah, ini yang paling kuat biasanya keberhasilan tinggi. Ini approach grafting. Jadi ada 2 tanaman, ya, kemudian kita graftingkan. Kemudian kita tali. Nah, ini kalau jembatan, ini ada batang atasnya. Terus tanaman bawah ini rusak, gitu batangnya. Nah, ini diselamatkan, bisa digraftingkan begini. Atau yang inner grafting, ya. Bagian akar batang bawahnya ini rusak, ya. Kita bisa sambungkan di sini. Ada tanaman yang lain kita bisa sambungkan di sini. Ya. Ini yang jembatan tadi, ini bedanya kalau grafting yang jembatan, ini yang untuk akar yang rusak. Nah, ini grafting pada spesies apel itu bisa dilakukan dengan chip, ini pakai bading ya, chip itu T bading, clap bisa juga. Terus kemudian ini beberapa tanaman bisa sambung T, bisa patch ya, bisa juga ini gambar foto ya, ini kalau mau clap grafting ya disisipkan seperti ini. Jadi ini bagian atasnya kita potong, nanti bagian bawahnya kita belah, kemudian kita sisipkan. Itu nanti dibaca sendiri. Ini contoh lagi. Ini celah lidah ya, yang tadi sudah seperti ini. Kemudian ini caranya. Ya, nah ini kita potong miring dulu, kemudian kita belah tengahnya, ya, masing-masing batang atas maupun batang bawah.
kemudian kita sisipkan. Nah, akhirnya seperti ini. Ya, kelihatan kan? Seperti ini. Nah, ini biasanya kuat. Nanti hasilnya kemudian kita tali. Kita tali bisa bisa pakai parafilm, bisa pakai wrap, bisa pakai apa saja, yang penting kuat. Ya. Ini Pak, kalau parafilm, ya. Kemudian ditambah parafilm supaya tidak tembus airnya. Terus biasanya beri label. Nah, nanti beberapa hari seperti ini. Nah, ketika dibuka, jangan lupa dibuka, terutama kalau nanti melakukan ovulasi. Ya, karena tunas, kalau kalian silknya atau terlalu kuat, nanti sudah muncul tunas, tunasnya nggak mampu menembus penutupnya, ya mati. Ya, jadi harus dibuka. Nah, ini kalau kaktus. Ya, kaktus yang manis-manis ini adalah hasil grafting. Yang kemarin waktu praktikum sudah disampaikan dan itu berhasil dan mudah sekali. Kemudian ada adenium, ya kemarin memberikan pelatihan kepada guru-guru SMA, mereka senang sekali pas pandemi itu orang pada senang berkebun. Kemudian saya memberikan pelatihan grafting kaktus dan adenium. Ya. Ini ternyata mudah sekali. Nah, ini sama, ada rootstocknya, ada bagian atasnya. Ya. Ini harus digraftingkan kalau kaktus itu, karena ini kemampuan fotosintesisnya rendah karena dia nggak ada klorofilnya kan, makanya harus digraftingkan. Yang mau sebelah ini. Ya. Lah, kambiumnya itu ini, gitu. Jadi kambium bagian atas dengan bawah itu harus match. Ya. Boleh nggak sama besarnya, tetapi ya yang ini harus ada yang match. Mungkin nggak seluruhnya bisa, tetapi harus ada yang match. Ya. Nah ini. Jangan seperti ini, nggak pas kan, harus pas. Ini match. Nah, kaktus sebetulnya bisa perbanyakannya bisa macam-macam, bisa pakai stek, bisa pakai biji, tapi yang kemarin saya terangkan adalah dengan grafting. Ya, bisa cantik, rapi, ya. Kemudian mempercepat pertumbuhan. Nah, ini. Jadi digabungkan. Semuanya ini adalah grafting. Nah, caranya sudah, kalau bagian bawahnya, batang bawahnya itu bisa macam-macam, bisa buah naga, dari buah naga atau spesies yang lain. Ya. Kemudian bagian atasnya ya kalian terserah, kalian mau tertarik yang mana, yang pink, yang merah, yang bulat-bulat, atau yang bergerigi, atau yang hijau bunder, atau yang ini. Ya. Jadi kemarin tuh saya beli aja satu, ini bisa dipakai banyak ini. Ya. Atau ini ya, ini misalnya yang merah ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 banyak. Jadi 11 misalnya, jadi 15 beli satu gini. Tapi memang mahal, kalau segini itu kemarin kalau enggak 250, 300 satu ini kecil. Ya. Jadi ini 300 kalau segini. Makanya ketika kalian grafting kan nanti kan jadi individu satu-satu. Nah, ini caranya. Ini ya dipotong, kemudian nah ini jangan lupa tepi-tepinya dipotong miring supaya air nanti nggak masuk ke sini, airnya bisa keluar. Kalau ada air yang ada di sini, misalnya tergenang, nanti bisa menyebabkan tanaman busuk. Kemudian yang bagian atas dipotong ini, ya, kemudian dilekatkan. Nah, ketika dilekatkan bisa pakai selotip, ya, bisa pakai karet, ya. Ternyata kemarin pakai selotip aja cukup. Kemudian dibiarkan ini kalau berhasil seperti ini. 1 minggu biasanya sudah melekat. Kalau mau yakin ya 2 minggu. Ya, tadi yang sudah di graftingkan dengan dilekatkan itu kemudian jadi melekat. Kalau nggak berhasil berarti nggak melekat. Ya.
Ketika selotipnya diambil, ikut keambil berarti nggak melekat. Ini yang berhasil. Yang gagal ini biasanya kering atasnya. Nah, ini praktek. Ini sudah dipraktekkan dan berhasil. Ini kemarin praktek dulu, kemudian baru latihan. Ini hasilnya. Ya. Jadi kemarin yang digunakan adalah ini. Nah, sambungnya bisa sambung rata. Nah, kemarin paling gampang ini sambung rata. Ya, tetapi bisa juga sambung celah, bisa juga sambung samping. Ya. Ini bisa sambung celah atau bisa sambung samping. Ya. Tapi sambung rata pun berhasil tinggi. Ini adenium juga kemampuan keberhasilannya tinggi. Ya, hampir sama sebetulnya. Ini bisa pakai rata juga, bisa pakai celah. Atau yang lain atau beberapa. Ini misalkan, kan ini celah. Kemudian kalau ini celah, ini contoh celah. Tapi bisa juga rata. Ini rata. Ya. Dengan diameter yang berbeda juga bisa. Jadi ini batang bawahnya dipotong segini, batang atasnya kemudian di kemudian diselotip. Ini juga berkeberhasilan tinggi. Nah ini, terus kemudian muncul tunasnya. Bisa kalian praktekkan, tapi harus ditutup ya, supaya tidak kering. Tuh. Sedangkan yang lauk bading yang digunakan adalah mata tunas. Ya, nanti bisa yang umum itu ada T bading atau chip bading, tapi kadang-kadang pad dan flute itu juga digunakan. Ya, ini adalah T bading. Ini loh T, ya seperti T. Jadi batang bawahnya digaris datar, kemudian vertikal, kemudian, nah ini biasanya tanaman-tanaman yang kulitnya itu bisa dibuka, dikelupas, yang bisa dikelupas. Baru kemudian mata tunasnya disisipkan di sini. Ya, itu T bading. Kemudian chip bading. Ya, ini biasanya untuk bagian tanaman yang tidak bisa dikelupas. Ya, tetapi bisa dipotong. Kemudian tunasnya bisa biasanya mata tunas, potongan mata tunas dengan potongan yang batang bawah itu harus ukurannya sama. Kemudian ditempelkan. Ya, ini kalau pad bading. Ya, tidak membuat pate tadi, tetapi dipotong dipotong kotak ya, dipotong kotak. Ini biasanya juga kulitnya yang bisa dikelupas ya. Kemudian bagian mata tunasnya diambil juga sekotak ini, seukuran ini. Ya, kemudian ditempelkan. Kemudian ada flute bading. Kalau ini biasanya hampir sama-sama kotak tapi hampir menyeluruh batang dari batang bawah. Ya, ditinggalkan sedikit saja. Kenapa kok harus banyak? Ini kan akhirnya kan lebih kuat. Ya. Kalau makin kuat sebetulnya keberhasilan makin tinggi. Ada pertanyaan dari sini? Ini beberapa, ada T bading, flute bading, chip bading, dan pad bading. Nah, kemudian layering. Ini tinggal sedikit dua slide. Layering. Ya, ini metode beda lagi, tapi tetap sama dengan perbanyakan vegetatif buatan. Jadi metode perbanyakan di mana akar itu berkembang pada pucuk yang masih melekat pada tanaman induk. Gitu. Kalau yang tadi kan diambil, kemudian ada yang diambil kemudian disambungkan. Kalau ini jadi ada tanaman, kemudian bagian pucuknya itu diakarkan, tetapi tanamannya masih melekat, gitu. Ya, pucuknya itu masih melekat pada tanaman induknya. Nah, ini ada beberapa tipe, ada tip layering. Ya, ujung dari batang ini, ya, yang kemudian dimasukkan ke tanah, dan dari situ maka pucuk ini akan berakar. Ya. Nanti baru kemudian dipotong atau dilepaskan dari tanaman induk. Simple layering.
Kalau tadi itu ujungnya saja, tapi kalau yang ini tidak hanya ujungnya saja, tetapi cabang dari tanaman itu. Ya, biasanya tanaman-tanaman yang mudah dibengkokkan. Kemudian ada air layering atau cangkok. Ya, artinya kita mengelupas bagian kulit tanaman, kelihatan kambiumnya, kemudian diberikan tanah, ya, kemudian ditutup. Nah, dari situ akar akan muncul. Ya, yang kalian sering lakukan adalah cangkok, ya, karena kalau yang atas ini adalah tanaman-tanaman tertentu yang memang biasanya tanamannya mudah dilengkungkan, ya, kemudian dianukan ke tanah. Terus trench layering, kalau tadi cuma bagian ujung saja, ada bagian cabang saja. Kalau ini hampir dari bagian pangkal batang, ya, itu ditutup tanah, ya, supaya nanti muncul akar dari sini kemudian membentuk tunas. Kemudian serpentine layering, ini seperti simple layering tetapi multiple, ya. Jadi cabang panjang, ya, cabang panjang yang fleksibel ini ditutup tanah, ya, terus kemudian di sini ditutup tanah lagi, sini tutup tanah lagi. Itu terpenting. Mound layering. Jadi pada pangkal batang, misalkan ada tanaman. Ini kan ada cabang-cabang. Nah, pada pangkal batang yang ada cabang-cabang ini ditutup tanah. Nah, dari masing-masing cabang ini kemudian akan cabang batang ini kemudian akan membentuk akar. Ini yang namanya mound layering. Ya, dari sini ada pertanyaan? Ya. Jadi ini tip layering, hanya ujungnya yang ditutup tanah, kemudian simple layering, kemudian trench layering, serpentine layering, kemudian ini mound layering, dan ini air layering. Nah, saya rasa ini adalah keuntungan dan ketidakuntungannya. Ya. Misalkan tanaman yang sukar untuk berakar jika menggunakan metode lain, ya, di stek nggak bisa, misalkan kita bisa menggunakan layering ini. Kemudian lebih berhasil pada tanaman yang mana tanaman akan berakar dibandingkan dengan metode lain. Ya, kemungkinan kan daripada misalkan mangga kamu berbanyak dengan cutting stek nggak bisa, maka bisa dilakukan dengan layering. Dipilih tapi karena mangga cabangnya nggak lentur, nggak mungkin kan kamu menutup dengan tanah. Apakah ujungnya, apakah cabangnya, maka menggunakan air layering. Ya. Kemudian pembatasnya apa? Ya, mudah tetapi memerlukan waktu yang lebih banyak, lebih lama. Ya. Kalian harus kalau misalkan membuat jangkok itu lama. Kalian juga harus milih bagian tanamannya, ya. Nah, tidak semua tanaman juga bisa dilakukan dengan itu, ya. Kemudian sedikit dibandingkan dengan yang dengan stek, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita masih punya waktu 1 kali lagi, ya, minggu depan. Presentasi sudah habis, jadi nanti tinggal topik yang berbanyakan vegetatif alami. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Duh, kok nggak ada yang komentar? Udah capek ya? Ya, silakan. Ya, saya Navika izin bertanya. Tadi kan sempat dijelaskan kalau di grafting itu antara sion sama rootstocknya itu terbentuk halus. Di grafting ya, Bu. Nah, kalau di budding sendiri itu kan yang disambungkan tunasnya ya, Bu. Itu apa juga terbentuk halus, Bu? Prosesnya sebetulnya sama. Karena kan sebetulnya meskipun cuman yang membedakan itu adalah bagiannya. Bagian yang digraftingkan. Yang satu itu kan biasanya pucuk atau ada batang,
Ya, tapi kalau yang ini adalah tunas. Ya, tapi bukan kemudian tunas pun sebetulnya kan yang diambil itu kan ada, jangan ini kan biasanya tunasnya tunas Jerman ya, tetapi yang diambil itu tetap sama, harus match kambiumnya. Ya, jadi prosesnya, penempelannya, proses penyambungannya, sebetulnya proses penyambungannya sama, hanya bagian entresnya yang beda, bagian batang atasnya itu yang berbeda. Yang satunya hanya mata tunas, biasanya seringkali mata tunas. Ya, meskipun mata tunas ini, tetapi kan ini bukan yang diambil di sini loh ya, tetapi tetap harus mengambilnya di sini. Ini pun juga ngambilnya harus ada bagian kambiumnya. Karena kan kambium itu kambium antara batang atas dan batang bawah harus match. Karena yang nutrien kemudian air itu kan yang menyerap kan batang bawah. Nah, kalau misalnya nggak match, padahal kan lewatnya lewat itu, ya kan, lewat kambium. Nanti nggak tertransfer ke bagian atas. Nah, kalau nggak match, nanti bagian atas dalam beberapa waktu akan mati. Gitu loh. Tetapi kalau match kemudian nggak mati, maka terjadi pembentukan kalus pada masing-masing bagian tanaman tadi, batang atas dan bagian bawah. Karena tanaman pada prinsipnya ketika luka kan ingin menyembuhkan diri ya, membentuk kalus. Nah, kalus batang atas, kalus batang bawah, kemudian bercampur. Ya, kemudian dari situ akan terbentuk kambium. Kemudian kambium itu akan membentuk xilem dan phloem. Itu prosesnya. Hanya saja saya sebetulnya sudah mencari gambarnya, tapi tidak menemukan anatominya. Mestinya ada proses mulai ketika 1 hari apa yang terjadi, ya biasanya dengan melakukan pengamatan anatomi. Jadi ketika proses penyambungan, lihat misalkan 1 hari apa yang terjadi di situ, 2 hari terjadi apa, 3 hari terjadi apa, 4 hari terjadi apa, 5 hari terjadi apa. Nah, dari situ akan diketahui ternyata prosesnya itu. Cuman tidak terwakili dengan gambar, gitu. Tapi ada tahapan-tahapan yang terjadi selama proses penyambungan, ya. Kurang lebih. Baik Ibu, bisa Ya. dipahami. Terima kasih. Ya, silakan kalau ada yang lain. Permisi Bu Wahyu. Saya Mafulisa masih bingung yang terkait approach grafting Bu. Jadi kan menggunakan 2 tanaman yang di beda pot ya Bu, lalu disambungkan. Lah itu nanti kalau misal pemisahannya itu bagaimana ya Bu? Nah, kalau misalkan ada 2 tanaman, saya simulasi pakai apa ya? Kalian tinggal milih mana yang kalian gunakan. Kalian pengen yang bagian atasnya mana kan gitu. Yang kalian inginkan bagian atasnya yang tanaman A atau tanaman B. Misalkan mana tadi ini. Nah, ketemu ya. Ini ada tanaman A, tanaman B. Ya, kemudian kita graftingkan. Yang kalian inginkan mana? Yang bagian atasnya. Gitu. Saya pengen tanaman ini sistem perakarannya ini. Ya. Yang tapi tunasnya yang ini. Ketika kita graftingkan, ini kan sudah nyambung. Ya, berarti kita potong di sini. Tanaman ini mempunyai batang atas yang ini. Ya. Jelas. Kalau misalnya saya pengen bagian akarnya yang biru, tetapi tunasnya yang ini. Ya, kemudian kita graftingkan. Kalau graftingkan gini itu sebetulnya kan
kemungkinan berhasilnya kan tinggi karena ini masih punya akar, kita sambungkan. Ketika sudah nyambung, kan pengennya ini. Ya kita yang potong berarti kan ini di sini. Artinya yang biru ini mempunyai batang atas yang putih. Sesuai dengan keinginan kita, batang bawahnya biru, batang atasnya si putih gitu. Yang ini dilepas, ini nggak mati, nanti kan tumbuh lagi. Karena yang kita grafting kan bagian cabang tertentu saja kan. Tapi setelah nyambung ya kita potong. Yang kita inginkan ini. Nah, misalkan siapa Mafulisa, pengennya sistem perakaran putih. Ya, ini susah ini terusan. Terus kemudian kita sistem perakaran putih, tapi punya biru ini, sistem pucuknya. Kita graftingkan. Berarti yang kita potong mana? Kita potong ini kan. Sistem perakaran putih, tapi dia membawa ini. Nggak mau ini dipotong. Ingat ya, kalau kita menggraftingkan batang atas sama batang bawah. Ya. Misalkan kita graftingkan, ini graftingkan. Saya pengen sistem perakaran biru, tetapi tanamannya dari putih ini. Ya. Kita mau clap grafting atau mau flat grafting, kemudian kita graftingkan. Ya. Bagian bawah ini mungkin juga muncul tunas-tunasnya. Ini cepat dipotongin. Karena yang kita inginkan adalah yang ini, bagian atasnya. Sama kalau kalian beli bougainville. Bawahnya sama atasnya beda. Ya kan? Tetapi kadang-kadang bagian bawah ini muncul tunas-tunas. Ini bunganya merah, tapi yang ini ungu. Ya yang ungu harus dipotongi, harus rajin potongi. Gitu. Terutama di awal harus dipotongin. Kalau enggak, yang batang bawahnya itu muncul tunas, ya pertumbuhan buat tunas ini, sedangkan yang ini terhambat. Ya. Yang umum kalian mawar. Ya, kadang-kadang kan bagian liarnya, mawar itu sebetulnya kan bagian bawahnya itu kan kayak mawar liar kan, mawar yang bunganya bukan bunga-bunga yang bagus-bagus itu, tapi kan seringkali kan muncul, justru dia yang berkembang berkembang pesat kadang-kadang, sehingga memanjang tok itu. Pernah lihat kalian? Pernah punya bunga mawar apa enggak? Nah, itu harus dipotong gitu. Waktu kita beli itu bunganya itu bagus gitu kan. Kok tiba-tiba lama-kelamaan yang muncul itu cabang yang panjang dan tidak berbunga. Nah, itu bisa jadi bagian sistem perakarannya itu yang kemudian berkembang menjadi membentuk maksudnya berkembang tunasnya lebih panjang, itu harus potong supaya tidak sama dengan fruit grafting tadi. Kita mau menginginkan batang atasnya yang mana? Nanti kalau sudah nyambung kita potong. Ya. Tergantung apakah kalian tadi menginginkan batang bawahnya yang penting atau batang atasnya yang penting. Ya, kita potong. Tapi kalau fruit grafting meskipun dipotong, dua-duanya masih hidup. Gitu. Cuman yang satu kalian punya ini sistem perakaran biru tetapi sistem pucuknya putih. Gitu. Tapi yang satunya tetap putih kan gitu. Sama-sama hidup tapi. Nah. Sudah jelas? Masih adakah? Ya, kalau tidak ada saya akhiri kuliah pada siang hari ini sampai ketemu minggu depan ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian, juga bermanfaat bagi saya juga ya. Saya tutup ya Zoom-nya. Saya lip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.